Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Zikir Cinta yang dirahmati Allah. Betapa indahnya ketika bicara tentang surga. Setiap orang beriman pasti ingin masuk surga. Sayangnya, tidak semua orang bisa masuk surga dengan mudah, karena setiap pintu surga ada kuncinya, berupa amalan istimewa, yang berhubungan dengan nama-nama pintu surga Allah. Bagi mereka yang melaksanakan sholat wajibnya dengan baik dan benar, serta giat mengerjakan sholat sunnahnya, maka mereka akan dipanggil masuk surga, melalui pintu ahli sholat, dan bagi mereka yang gemar bersedekah semasa hidupnya, akan dipanggil melalui pintu ahli sedekah. Jadi, adanya kesamaan jenis amalan atau ibadah yang diamalkan, dengan nama salah satu atau lebih pintu surga Allah, akan menjadi sebab pengamalnya dipanggil masuk surga, melalui salah satu atau lebih pintu surga Allah sesuai amalannya. Sobat Zikir Cinta yang dirahmati Allah, sudahkah memiliki amalan istimewa, yang selaras dengan nama pintu surga? Jika belum, mari kita tata ulang amalannya, agar kelak dipanggil masuk surga melalui minimal salah satu pintu surga atau lebih. Pada video ini akan disampaikan tentang cara masuk surga yang simpel, cara memilih amalan yang efektif, dan rekomendasi beberapa amalan istimewa yang pahalanya jaminan masuk surga. Mohon tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol like dan subscribe, semoga ia menjadi sedekah dan amal terbaik untuk sobat. Amin. Amalan istimewa pilihan yang akan disajikan di video kali ini, adalah amalan sunnah di luar amalan wajib. Amalan istimewa pilihan ini merupakan hasil seleksi khusus dari sekian banyak amalan sunnah yang ada, dan tim Zikir Cinta hanya fokus kepada amalan sunnah yang berpahala pasti, yakni jaminan langsung masuk surga dan bukan pahala mendapat rumah di surga atau dimudahkan jalan menuju surga, yang selanjutnya untuk dipersembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat ridho dan pertolongannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amalan istimewa pilihan ini merupakan amalan sunnah yang akan dikerjakan secara rutin dan istiqomah hingga akhir hayat pengamalnya. Dengan amalan istimewa pilihan ini, diharapkan kelak menjadi sebab pengamalnya dipanggil masuk surga, melalui pintu-pintu surga, sesuai banyaknya jenis amalan yang diamalkan semasa hidupnya. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, punya saham dalam semua amal sunnah, setelah tuntas mengerjakan semua ibadah wajib. Oleh karena itu, Abu Bakar nanti di akhirat akan dipanggil untuk masuk surga, dari semua pintu surga. Dalam pelaksanaannya, amalan istimewa pilihan ini, akan selalu diistimewakan atau diprioritaskan pengamalannya, untuk menjaga keistiqomahannya, dan keselarasannya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Zikir Cinta yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, ada baiknya mengenal sekilas pintu-pintu surga yang telah disiapkan Allah untuk umatnya. Di surga ada 8 pintu. Masing-masing pintu masuk disediakan untuk golongan berbeda, sesuai amalan semasa hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga terdapat 8 pintu. Salah satu pintunya bernama Rayyan. Tak ada seorang pun boleh memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadits Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, dan Ibnu Abi Dunya. Adapun masing-masing pintu surga tersebut hanya bisa dilalui oleh para ahlinya ketika akan memasuki surga Allah. Pintu as-solat, untuk ahli solat, pintu surga yang dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk umatnya yang sering melakukan amal ibadah solat wajib, ditambah sunnah dan menyempurnakan wudu, gerakan, serta bacaan syalatnya, pintu asyadakah. Untuk ahli sedekah, pintu surga ini merupakan pintu surga, yang dikhususkan untuk muslimin dan muslimah, yang gemar bersedekah, pintu al-jihad. Untuk ahli jihad, pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk umat Islam yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu ar-Rayyan, untuk ahli puasa, merupakan pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang gemar berpuasa. Pintu taubah, untuk ahli taubat, pintu surga satu ini merupakan pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk umat Islam yang bertaubat nasuha. Pintu adzikir, untuk ahli zikir. Pintu surga yang satu ini merupakan pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk umat Islam yang gemar dan banyak berzikir. Pintu radiin, untuk ahli rida. Pintu surga satu ini merupakan pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk umat Islam yang rida kepada takdir Allah. Pintu al-aiman, tanpa hisab. Pintu surga yang satu ini dikhususkan bagi para muslimin dan muslimah yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang-orang yang sempurna tawakalnya sehingga masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Cara menentukan amalan istimewa, setiap muslim harus cerdas mencari dan menentukan pilihan amalan yang akan diistimewakan, yang ringan dan mudah baginya untuk dilakukan secara terus-menerus. Amalannya tidak perlu banyak-banyak dan berat, cukup amalan yang ringan namun berpahala langsung masuk surga dan bisa dilakukan secara istiqomah, serta sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, amalan yang dipilih harus sesuai Al-Quran dan hadits serta selaras dengan nama-nama pintu surga. Dengan cara ini, kelak pengamalnya akan dipanggil masuk surga melalui pintu yang sesuai amalan istimewanya. Jangan sampai dari 8 pintu surga yang ada, tidak ada satupun pintu surga yang terbuka dan memanggil namanya. Di akhir video ini Sobat Zikir Cinta akan menemukan daftar amalan istimewa berpahala langsung masuk surga. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang mengerjakan amalan wajib kemudian menambah dengan amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga penglihatan, pendengaran, lisan, kaki, dan semua perbuatannya. Daftar amalan-amalan sunnah pilihan, berikut ini daftar beberapa amalan sunnah berpahala surga, yang dapat dipilih untuk dijadikan sebagai amalan istimewa. Dari beberapa amalan sunnah berikut ini, pilihlah 2 amalan atau 3 amalan atau lebih banyak, sesuaikan dengan bakat dan kemampuan agar tidak mengganggu keistiqomahan dalam pelaksanaannya. 1. Menjaga tauhid, la ilaha illallah, memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, menjauhi kesirikan, takut hanya pada Allah, bertawakal pada Allah, dan tidak masuk surga, kecuali ia seorang muslim.
Hadis riwayat Ahmad, barang siapa di antara hamba Allah yang menyebut la ilaha illallah kemudian meninggal dunia, dan ia tetap dalam keadaan ikrarnya itu, maka ia akan masuk surga. Sahih Bukhari dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. 2. Mentaati Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sesuai kemampuan. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Beliau menjawab, siapa yang mentaatiku ia masuk surga dan siapa yang mendurhakaiku sungguh ia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam syahihnya, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menyempurnakan wudu, sempurnakan wudu sesuai tuntunan Rasulullah, baik di masa sulit air atau cuaca buruk, ataupun di masa mudah. Selesai berwudu bacalah doa wudu. Lakukan hal ini dengan istiqomah, sampai akhir hayat. Terdapat 2 hadis tentang penyempurnaan wudu, bisa pilih salah satu. Hadis pertama, tidaklah seseorang di antara kamu berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berkata, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, kecuali telah dibukakan baginya, pintu-pintu surga 8, dan dia bisa masuk dari mana ia suka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis kedua, sempurnakanlah wudu, sesuai tuntunan Rasulullah, baik di masa sulit air atau cuaca buruk, ataupun di masa mudah. Selesai berwudu bacalah doa wudu lalu lakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Lakukan hal ini dengan istiqomah, sampai akhir hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu, lalu dia baguskan wudunya, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat, dengan menghadapkan hatinya, dan wajahnya pada kedua rakaat itu, melainkan surga wajib baginya. Hadis riwayat Muslim. Menjawab adzan, ketika ada adzan berkumandang, dengarkan baik-baik, kemudian ikuti ucapan muadzin. Pernah ketika kami sedang bersama Rasulullah, Bilal bangkit untuk menyerukan adzan. Tatkala Bilal diam, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan seperti ucapannya muadzin disertai dengan keyakinan maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat An-Nasai nomor 674, dihasankan Al-Imam Albani dalam Syahih Sunan An-Nasai. Mendirikan sholat, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud dengan kemenangan dalam ayat ini adalah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan melaksanakan sholat termasuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Menjaga sholat subuh dan asyar, jangan sampai tidak mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asyar, karena banyak sekali keutamaannya, jagalah waktu sholat subuh dan asyar ini, agar dapat melaksanakannya tepat waktu. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, nomor 574 dan Muslim nomor 635. Sholat duha, kerjakanlah sholat duha, karena keutamaannya sangat dahsyat, mendapat balasan surga. Lakukan sholat duha dengan istiqomah selama hayat. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha. Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Membayar zakat, infak dan sedekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli solat, maka ia akan dipanggil dari pintu solat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa, akan dipanggil dari pintu ar-Royan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Menebarkan salam, sesungguhnya salam yang kita sebarkan adalah doa untuk orang yang mendengarnya dan juga doa untuk diri kita sendiri. Sebagai umat muslim sudah seharusnya untuk saling menebar salam, baik itu di pasar, di perjalanan, di masjid dan dimanapun, ketika kita bertemu dengan siapapun, terlebih-lebih bertemu saudara seiman. Allah telah menyiapkan tempat yang mulia bagi siapapun yang selalu menebar salam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah, adalah mereka yang memulai salam. Hair Abu Dawud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai manusia sebarkanlah salam, berilah makan orang lain, hubungkanlah sanak keluarga, dan dirikanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur, niscaya engkau akan menyingkirkan gangguan di jalan, melakukan perbuatan kecil, seperti menyingkirkan gangguan di jalan, juga dapat menjadi penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki, mondar-mandir di dalam surga, hanya karena ia menyingkirkan gangguan sebatang pohon di tengah jalan. Hadis riwayat Muslim. Membaca ayat kursi setelah salat fardu, membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu juga akan menjamin seseorang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Membaca kalimat zikir setelah salat fardu, Imam Abu Daud dalam sunannya, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 perkara atau 2 hal yang jika dijaga oleh seorang muslim, maka dia akan masuk surga. Keduanya ringan, namun sedikit yang mengamalkannya, yaitu, bertasbih di akhir setiap salat 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Itu adalah 150 di lisan dan 1500 di timbangan. Kemudian Membaca kalimat zikir sebelum tidur, demikian pula ia bertakbir 34 kali ketika hendak tidur, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali, hal itu adalah 100 di lisan dan 1000 di timbangan.
Sungguh, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitungnya dengan tangannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa keduanya ringan, namun sedikit yang mengamalkannya? Beliau menjawab, setan akan mendatangimu di tempat tidur, lalu membuatnya tidur sebelum mengucapkannya dan mendatanginya ketika sholat, lalu mengingatkan kebutuhan dunianya sebelum ia sempat membacanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasai, Syahih. Membaca doa masuk surga dan perlindungan dari neraka, doa masuk surga wajib dilakukan oleh umat Islam, jangan sampai diabaikan apalagi ditinggalkan. Amalkan kalimat doa masuk surga berikut ini sebanyak 3 kali setiap selesai sholat fardu. Allahumma ini, as'alukal jannah, yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Dengan mengamalkan doa ini, maka surga sendiri yang akan rindu dengan pembacanya, surga sendiri menginginkan kita masuk ke dalamnya, surga sendiri yang mohon kepada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Selanjutnya, kalimat doa masuk surga, dan perlindungan dari api neraka. Doa masuk surga dan perlindungan dari neraka wajib dilakukan oleh umat Islam, jangan sampai diabaikan, apalagi ditinggalkan. Amalkan kalimat doa berikut ini sebanyak 3 kali setiap selesai sholat fardu. Allahumma ini, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Artinya, ya Allah, aku mohon kepada MU surga, dan aku berlindung kepada MU dari neraka. Dan siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga ada pintu yang disiapkan untuk ahli zikir, maka dari itu banyak-banyaklah berzikir. Zikir dapat dilakukan dengan berbagai macam doa atau kalimat-kalimat tertentu yang mengandung pujian atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, maha suci Allah, tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan kalimat zikir lainnya. Perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir berpahala besar, agar tabungan amal kebaikan sobat cepat melimpah. Amalan ringan masuk surga ini ditanyakan secara langsung oleh sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat tersebut meminta tolong untuk memberikan amalan yang bisa menjamin bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salah satu amalan ringan untuk bisa masuk surga bersamanya adalah mengusahakan untuk selalu membasahi lidah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video kami. Bantu kami mengembangkan channel ini, tekan tombol like and subscribe. Niatkan sedekah agar mendapat pahala dari channel ini. Semoga yang like and subscribe dimudahkan rezekinya. Amin.